Kita coba gas tipis ya. Ayo. Alright. Macet banget. Alright, jadi gue mau servis di A2. Tapi sebelum ke A2, gue mau beli V-belt dulu, karena V-belt gue udah harus diganti kayaknya ya, daripada nanti putus di jalan. Jadi gue OTW di apa namanya, daerah yang gue beli spion tuh, dia jual V-belt. Jadi tanpa banyak basa-basi ya kan, kita langsung aja lah. By the way, sekarang hari Kamis. Nggak tahu karena udah sore juga ya, macet. Karena ini belum diganti olinya, jadi ini udah berapa nih ya? Udah berapa bulan ya? 3 lah ya, 3-4 bulan lah. Karena di A2 itu nggak nyediain V-belt, jadi gue beli dulu cuy di luar. Ini lewat kanan aja nih. Alright cuy, jadi gue udah ke tokonya, ternyata nggak ada V-belt cuy. Sisa cepet 50. Ini yang harus apa namanya, harus ditekankan nih kalau kalian punya S125, jangan sampai beli part-partnya itu yang punya Sprint, karena beda cuy dari segi V-belt. Kenapa beda? Karena puli depan S125 EGT itu kecil, jadi nggak masuk, bukan nggak masuk, kegedean buat dipasang di S125 kalau yang 150 dipakai. Dari segi roller juga beda, S125 iGet sama S150 atau Sprint atau Primavera. Bedanya tuh kalau roller ya, buat CP25 karena pulinya kecil, variatornya kecil, dia pakai ukuran yang 20x15 cuy. Kalau buat Sprint kan dia bisa make yang ukuran 19x17. Dari segi asnya aja beda, makanya agak sulit kalau kalian mau punya Vespa gitu S125 iGet yang kayak punya gue gini. Itu tuh agak ringkih, karena toko-toko, nggak toko gede ya, toko-toko kayak emperan apa yang buat Vespa gitu, dia pasti main aman nyetoknya buat Sprint. Karena kan Sprint itu lebih banyak kan peminatnya. Udahlah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung sokin naik A2. Sebenarnya itu S125 bisa dipasangin part-part Sprint gitu untuk CVT ya, cuma ganti asnya dulu di belakang tuh, jadi kampas kopling bisa make punya Sprint.
apa nih orang? Ayo bang, saya jabani kamu bang. Nih kalau dia ke kiri, kita tarik-tarikan nih. Dia lurus lagi. Kenapa gue kalau pakai es upsize tuh kalau lagi macet gitu gerusak-gerusuk, karena gue pakai bannya diameternya gede cuy. Jadi tuh bannya tuh kayak terlalu besar, jadi handlingnya itu ngekolp gitu loh. Jadi harus bener-bener stangnya di kiriin apa di kananin gitu. Kita lewat TB Simatupang. Jadi mungkinnya video akan gue cut karena perjalanan masih jauh Ciracas. Aduh, ngapa macet banget sih jam segini? Jadi kemarin tuh pas gue ke bengkel terakhir tuh, motor gue tuh dipasangin alat power up cuy. Cuma gue belum lihat bentukannya seperti apa. Main dipasanginnya ini sama Mas Will kan. Cuma ini ngaruh banget cuy ke ke responsif ya, ngaruh parah. Nanti kalau sesudah ganti oli kemungkinan besar akan gue review itu alat. Udah dipasangin sekarang di motor gue ini. Cuma karena perbedaannya gue belum nyaru gitu sama oli gue, belum diganti. Enak sih enak, cuma gue mau lebih optimal aja lah ketika mereview. Ini gue tes ya. Berapa tuh, gua ngeliat sepedo tuh. Sumpah nih alat ngaruh ini. Orang temen gue make Suzuki Bandit, dia knalpot standar ya, emang motornya standar parah. Bisa nyampingin, cuma pas kalau dia udah gigi 3 kalah gue pasti napasnya. Alright cuy, jadi gue udah di A2 Scooter. Ya, nggak kelihatan dari sini. Ini bentukan bengkelnya seperti ini. Jadi ini masih on progress dalam, ya gue nggak tahu ini udah grand opening apa belum. Dan gue lagi servis ganti oli cuy. Itu juga ada Mas Will, ada Bang Black. Jadi CVT gue lagi dibersihin cuy, sekalian ganti oli dan setting-setting CVT tipis. Racikannya apa tuh Bang Black? Tadi pakai berapa? Kita ngecak roller dibikin 64,6. Roller total beratnya 64,6. Buat lu yang nanya nih kenapa gerung.
kampas kopling gue mana? Gue make Polini cuy. Ini awet nih, masih tebel. Nah tuh per torsi gue make Kawara kuning yang 1500. Ini juga full apa? Flywheel gue standar, mangkok gue juga standar. Jadi yang nanya-nanya, bang, kenapa motor lo bisa grung ya ini. Nih, kenapa enak ya? Polini itu kenapa enak? Per kecilnya mana sih? Per kecil itu di sini cuy. Nah ini diputer ini. Kalau misalnya kampas kopling pada umumnya kan diganti nih. Kalau ini bawaan dia, bawaan dari Polini tuh. Ini diputer sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, yang muternya itu yang bikin motor lo enak apa enggak. Makanya kalau lo beli kampas kopling Polini buat S125, ya usahain mekaniknya yang ngerti lah. Kalau mau enak ya, kalau misalnya enak ya enak banget, kalau enggak ya copot lagi, bang. Jadi sembari motor gue di servis, mungkin gue mau nyantai-nyantai dulu tipis sih kan. Alright cuy, jadi gue udah selesai ganti oli dan udah servis CVT juga, udah dibersihin. Jadi tadinya gue cuma ganti oli sama servis CVT cuy. Ternyata tadi biasa si mekanik gue iseng nyeting CVT, ganti-ganti racikan, nyoba-nyobain. Sekarang baru dapet titik enaknya tuh di mana gitu. Karena kalau settingannya kemarin itu gua nggak mau bocorin itu, karena gue takut ada yang niru juga, ntar nggak enak malah nyalain gue gitu. Sekarang diganti, jadi itu total berat rollernya itu dikurangin 3 gram cuy. Sama ganti per torsi, karena per torsi yang Kawahara itu udah gimana ya, udah mesti diganti. Jadi kayak udah agak lembek gitu. Cuma ini makainya kurang tahu, gue mereknya kayak KTC deh, KTC warna biru. Gue kurang tahu tuh 1500 apa 1000 rpm. Yang jelas warna biru. Kalau dari segi kampas kopling sih kagak gue puter-puter lagi per kecilnya cuy. Kita coba gas tipis ya. Berapa tuh? Gua nggak ngeliat speedo. Jadi napasnya jadi agak panjang cuy, karena nih pernya agak panjang tipis ketimbang Kawara kuning. Overall sih enak kalau buat tarikan tengah ke atas ya. Kalau lu tadi lihat vlog yang tadi siang nih di menit awal, tanjak flyover juga, itu dia naiknya agak lama. Kebiasaannya itu di 80, dia tuh naiknya lama banget. Nah tadi udah agak nembus hampir cepet kan, naiknya cepet cuy. Jadi ya lebih bagus yang ini sih, settingan ini. Karena dari kemarin kalau gua ngebut selama gua make yang make power up, itu tuh cuma nyampe, maksudnya lama gitu, 80-90 kecepenya itu lama gitu. Tadi lo bisa lihat sendiri cepenya itu kayak 80 seret langsung cepet gitu. Jadi ya ini settingan gue cuy, settingan baru. Dan gue yakin banget sih kalau gue nggak pakai power up nggak mungkin seenak ini dengan settingan baru ini. Karena settingan gue yang lama itu settingan yang bener-bener tanpa power up cuy. Jadi udah enak, terus ditambahin power up tambah enak lagi. Dan ini kalau nggak pakai power up, settingan gue yang baru ini
gue rasa sih bakalan lama naiknya. Makanya ya cocok lah. Jadi tungguin aja. Tadi gue udah nanya mekanik gue soal power up. Dia kayak brand baru mau bikin packagingnya. Harganya tuh di bawah 600 apa kalau nggak salah. Ini cocok banget buat motor standar kirian yang mau nambah gitu performanya. Ini universal cuy, bisa buat motor. Tadi gue denger bisa injeksi, apa yang non injeksi bisa juga kayaknya. Cuma yang jelas ini universal buat semua motor, nggak Vespa doang. Buat Vespa aja enak gitu, yang bodinya berat. Terus gue juga udah upsize juga tanpa ganti rasio belakang. Jadi ini kalau ini nge-backup juga ya, ini alat bagus berarti. Apalagi yang Jepangan gitu, pasti enak sih. Tungguin aja cuy di Instagram gue gitu. Buat lo yang belum follow Instagram gue, silahkan follow dulu. Nanti akan gue umumin power up-nya di situ dan gue kasih link pembeliannya. Ini rekomen banget.